Halo semua, selamat datang di Cyber Talks. Akhirnya aku balik lagi nih setelah beberapa minggu nggak upload. Maklum ya guys, hidup mahasiswa yang lagi hektiknya sama tugas kuliah. Nah, tapi hari ini aku lagi semangat banget karena kita bakal bahas topik yang makin hari makin relate sama hidup kita, yaitu cyberbullying. Dan seperti biasa, aku nggak sendiri. Hari ini aku kedatangan tamu nih, yaitu Mbak Lika. Halo Mbak Lika. Halo Reva, halo semua pendengar Cyber Talk. Seneng banget nih akhirnya aku bisa gabung. Apalagi topik yang bakal kita bahas nih tuh penting banget buat anak muda zaman sekarang. Aku super duper excited banget nih. Nah, biar studio makin rame dan ngobrol kita makin gacor, aku juga bawa 3 partner yang siap ngobrol santai tapi tetap berbobot, yaitu ada Mbak El, Mas Yoga, dan Mbak Linda. Mari kita sambut satu-satu dulu. Halo Mbak El. Hai semuanya, aduh aku deg-degan tapi juga seneng banget nih. Semoga obrolan hari ini gak cuma seru tapi juga bisa ngebantu teman-teman di luar sana ya. Halo semua, aku Yoga. Tenang, walaupun topik hari ini serius, kita bikin tetap santai ya, karena kalau tegang-tegang itu nanti pendengarnya stres duluan. Hai semuanya, senang banget bisa ada di sini. Topik ini dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi aku siap banget buat ngobrol sampai tuntas. Oke, kita mulai dari yang basic banget ya. Soalnya kan sekarang tuh banyak orang yang nganggep remeh. Nah, menurut Mbak Lika sendiri sebenarnya cyberbullying itu apa sih? Nah, jadi cyberbullying itu merupakan tindakan menyakiti, mempermalukan, ataupun merendahkan orang lain lewat platform digital. Ini tuh bisa lewat media sosial, kayak chat pribadi, grup WhatsApp, game online, bahkan sampai ke email loh. Bentuknya juga macam-macam, kayak komentar jahat body shaming, menyebarkan foto tanpa izin, memfitnah, mengancam, ngehina fisik, ataupun nge-kick seseorang dari grup dengan maksud ngucilin dia. Iya, yang kayak di grup tuh sering banget gak sih? Kadang malah jadi bercandaan antar teman. Apalagi kalau yang di-kick itu orangnya sensitif, sakit banget itu pasti rasanya. Bener banget, dan kadang tuh pelakunya itu pakai akun anonim. Pas dilihat profilnya tuh cuma ada foto anime atau kucing aja. Nggak mau ngasih identitas asli, tapi berani banget buat komen pedes kayak gitu. Iya, itu yang bikin orang berasa bebas banget ngomong apa aja karena nggak ketahuan identitasnya. Jadi mereka nggak ada konsekuensinya. Nah, padahal efek yang diterima korban tuh real banget loh. Meskipun komentar itu cuma tulisan, tapi dampaknya tuh bisa sangat menyakitkan. Nah ini, kenapa sih justru remaja sama mahasiswa muda yang sering kena? Karena masa remaja tuh masa pencarian jati diri. Mereka lagi belajar mengenal diri sendiri dan pendapat orang lain tuh sangat banget berpengaruh. Plus anak muda tuh paling aktif kan di media sosial, dari bangun tidur sampai tidur lagi pasti HP duluan yang dicari. Aduh iya, aku juga kadang masih di kasur, mata masih setengah melek, tapi yang dicari bukan air putih, malahan HP dulu. Scroll TikTok, Instagram, Twitter, dan setiap kali kita buka sosmed tuh kita bisa ketemu komentar-komentar aneh yang bikin mood langsung anjlok. Nah, menurut aku itu, medsos itu kayak dua sisi mata uang. Ada sisi hiburannya, tapi itu juga ada sisi toksiknya. Dan kalau nggak hati-hati, kita itu bisa kejebak dalam atmosfer yang bikin mental draining. Dan jujur ya, standar sosial media itu gila banget. Semua orang kayak perfect. Kalau ada yang beda dikit dari standar yang mereka buat sendiri, langsung dihujat. Nah itu, anak muda tuh sering membandingkan diri dengan orang lain, jadinya makin rentan terhadap komentar negatif. Nah ini nih, kadang orang bilang, alah cuman tulisan doang, nggak usah baper lah. Padahal ya sebenarnya dari tulisan itu tuh bisa nusuk banget, bisa bikin mereka sakit hati. Nah, kira-kira menurut Mbak Lika sendiri, apa aja sih Mbak dampak dari hal tersebut? Nah, jadi dampak dari cyberbullying itu banyak banget ya. Mulai dari rasa sedih dan kecewa, kehilangan jati diri, kehilangan kepercayaan diri, menarik diri dari sosial, maksudnya kayak lingkungan hidup sosial nyata, kemudian sampai kecemasan dan depresi. Ada nih kasus korban yang sampai trauma buat membuka HP. Jadi kalau HP-nya bunyi, mereka tuh udah ngerasa deg-degan dan takut duluan akan komentar buruk yang akan mereka terima lagi. Aku relate banget tuh, soalnya aku juga pernah punya temen yang sampai nangis tiap kali HP-nya ada notif, karena dia takut notif itu tuh komentar jahatnya. Dan kalau foto kita tersebar, itu kayak dunia tuh nge-zoom ke kita. Padahal mungkin orang lain itu
udah nggak peduli tapi korban itu terus kepikiran. Nah, menurut aku tuh ya, cyberbullying tuh jahat karena dia itu nggak berhenti. Postingan itu bisa di-share ulang kapan aja, muncul lagi juga kapan aja. Beda sama bullying yang dilakukan secara langsung, yang kejadiannya itu cuma sekali. Yang ini itu bisa berulang-ulang. Bener banget, trauma digital tuh efeknya berkepanjangan ya guys. Mbak Lika, kira-kira ada kasus yang sekiranya membekas buat di pikiran Mbak Lika? Nah, aku tuh pernah ya dengar satu kasus dan ini tuh menurutku tuh nyakitin banget. Kayak, jadi aku tuh pernah dengar ada seorang remaja perempuan yang fotonya tuh diedit oleh teman sekelasnya. Lalu disebarkan di grup sekolah. Fotonya tuh dipermaluin dan komentarnya tuh pada pedes-pedes banget. Dia sampai nggak mau sekolah selama 2 bulan. Dia merasa kayak semua orang tuh lagi ngerendahin dia gitu. Padahal dia kan nggak salah apa-apa kan. Dia jadi korban. Fotonya dia yang diedit sama orang lain. Ih gila, tega banget sumpah. Kayak apa sih yang mereka pikirin waktu ngedit dan ngepost itu? Kayak nggak punya empati ya, itu hidup orang loh yang merah rusak. Dan yang nyakitin tuh ya biasanya yang nyebarin bukan cuma pelaku inti, tapi itu teman-temannya itu juga yang cuma ikut-ikutan. Nah, ini penting. Kita tuh harus kasih solusi yang benar-benar bisa dipakai korban. Nah, jadi solusi buat korban yang kena cyberbullying menurut aku itu kayak yang pertama, jangan balas. Korban tuh kan biasanya kayak ingin membalas, tapi itu bakal justru memperkeruh keadaan. Kemudian simpan bukti. Jadi kayak kalian bisa screenshot ataupun screen recording bukti dari kalian tuh kena tindakan cyberbullying. Kemudian yang ketiga, blokir pelaku. Jangan pernah ragu-ragu ya guys kalau kalian kena cyberbullying dan langsung blokir pelakunya. Kemudian kayak kalian bisa report langsung nih postingan yang mengarah ke cyberbullying ataupun komentar yang mengarah ke cyberbullying. Nah, yang terakhir kalian bisa cerita ke orang lain. Pokoknya kalau kalian jadi korban cyberbullying, jangan pernah menutup diri. Kalian harus terbuka dan cerita ke orang lain kayak sahabat, orang tua, ataupun guru BK. Bener banget. Kalau cerita itu menurut aku kuncinya sih biar kita tuh nggak ngerasa harus hadapin semuanya sendirian. Betul banget, kadang cuma dengar kalimat kamu nggak salah aja udah bikin mental kita lumayan kuat lagi. Dan jangan ngerasa ngeblokir orang itu kayak sifat kekanak-kanakan. Itu tuh self protection bagi kita. Jaga diri itu penting. Nah, gimana kalau kita tuh nggak sadar kalau malah jadi pelaku cyberbullying itu? Nah, kita harus cegahnya pakai prinsip tahan jari, mikir dulu. Jadi tanya ke diri kita sendiri nih, kalau orang lain bilang ini ke aku, kayak gini ke aku bakal gimana ya? Kalau kita ngerasa kayak bakal sakit hati, ya udah kalian jangan pernah jadi pelaku cyberbullying. Kalian tahu kan gimana rasanya sakit hati kalau kalian jadi korban cyberbullying? Iya, kadang bercanda tuh beda tipis sama ngatain. Yang ngomong mah ngakak, tapi kan yang nerima sakit hati. Bener banget, kita kan nggak tahu mental state orang lain itu lagi baik atau enggak kan. Dan stop ikut tren yang ngejatuhin orang. Viral itu belum tentu bener. Nah, sekarang gimana nih? Menurut kalian gimana cara buat tetap sehat mental di era yang sekarang itu tuh serba online? Nah, kalau menurutku batasi waktu sosmed, pilih circle digital yang positif, tetap jaga koneksi dengan dunia nyata, kayak keluarga, teman, lingkungan sekitar. Kalau capek, istirahat, boleh kok kalian tuh detox dari media sosial. Iya, aku juga suka banget tuh detox seminggu sekali, bikin mood naik, terus kepala juga enteng gak mikirin hal-hal negatif di sosial media. Dan kurangin bandingin diri sama orang lain. Yang kamu lihat di Instagram itu cuma 1% dari hidup mereka yang kelihatan. Yang 99%-nya itu tuh kita nggak tahu. Iya bener banget, kadang kita lupa bahwa feed orang lain itu bukan realita mereka secara utuh. Nah, untuk yang sedang mengalami cyberbullying, kamu itu nggak salah. Kamu nggak sendirian, kamu berharga dan layak untuk dilindungi. Untuk semua yang dengar, pakai jari-jari ini buat hal yang baik ya. Satu komentar positif bisa mengubah hari-hari seseorang. Bener banget, kata-kata kecil yang kita kadang punya, efek besar tanpa kita sadar. Semoga setelah dengar ini, orang-orang lebih baik hati-hati ngetik apapun ya. Dan semoga kita semua makin bijak dalam menghadapi dunia digital. Sebelumnya terima kasih banyak ya Mbak Lika, Mbak El, Mas Yoga, dan Mbak Linda. Kalian semua luar biasa dan bikin obrolan hari ini kayak bermakna banget.
Oke teman-teman, itu dia obrolan super panjang kita hari ini. Semoga bisa bikin kita semua lebih paham, lebih peka, dan lebih bijak di internet. Jangan lupa jaga diri, jaga mental, dan jaga jari. Sampai ketemu di episode Cyber Talk selanjutnya. Dadah!